Penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi para pekerja. Di Kota Padang, Sumatera Barat, tingkat penyaluran BSU mencapai lebih dari 95% melalui kolaborasi antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, dan Pos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di Dialog Spesial. Kali ini kita akan sedikit mengulik kembali bantuan subsidi upah tahun 2025 yang ditinjau langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Sumatera Barat. Dikenal dengan falsafah hidupnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Falsafah ini juga tercermin dalam pelaksanaan BSU di wilayah ini yang dilakukan dengan tertib, peduli, dan mengedepankan rasa keadilan sosial. Ya Pak Menteri, hari ini dari ranah Minang yang kaya budaya, adat, dan semangat gotong royong, kita menyaksikan momentum penting yaitu penyaluran bantuan subsidi upah di Kota Padang, Sumatera Barat, yang menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi para pekerja. Penyaluran kali ini menjadi kunjungan kelima Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dalam rangka monitoring dan pengawasan langsung terhadap implementasi program strategis nasional ini. Ya, sudah hadir di hari ini Bapak Yasserli. Salam sehat Bapak. Sehat selalu Mbak. Ya. Pak Endi, PLT Dirut Pos Indonesia, salam sehat. Sehat, terima kasih. Ya, Pak Pramudia Irawan Buntoro, Dirut BPJS Ketenagakerjaan. Gimana Pak dengan rute yang cukup panjang tapi tetap semangat dalam batch terakhir ya Pak ya di penyaluran BSU ini? Ya, saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, ini amanat dari pemerintah ya Pak ya yang memang harus direalisasikan secepatnya di batch terakhir ini. Dan ini menjadi kota kelima yang dikunjungi langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, seperti apa Pak di kota kelima ini melihat implementasi yang langsung dilihat oleh Wapres pada hari ini Pak? Ya, jadi makasih Mbak. Jadi memang ketika Monef seperti ini dilakukan oleh Pak Wapres secara langsung, ini memang menjadi suatu trigger buat kami, suatu penguatan buat kami bahwa memang kita harus bekerja secara tuntas dengan cepat. Update untuk Sumatera Barat ini alhamdulillah berdasarkan tadi pagi itu sudah capai 95%. 95%. Ya, jadi masih tinggal 5% lagi dan tentu Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan PT Pos Indonesia dan juga BPJS Ketenagakerjaan kami juga sudah sepakat untuk menuntaskan ini sesegera mungkin Mbak. Oke, saya ke Pak Pram dulu. Pak, seperti apa upaya yang dilakukan oleh BPJS Pak dalam cakupan pendataan yang pastinya kan ini juga tetap menjadi prioritas dari BPJS sehingga bantuan ini tepat sasaran Pak? Terima kasih Mbak. Jadi bagian yang kami lakukan adalah terkait dengan ini dan tentunya mengajak bersama-sama kepada peserta kami masyarakat untuk terus mengupdate data-data mereka, informasi mereka karena tentunya salah satu bagian untuk bagaimana kita bisa memberikan akses sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk mendapatkan satu perlindungan jaminan sosial itu sendiri dan kedua adalah program-program yang memang disediakan untuk masyarakat. Saya ke Pak Endi. Pak Endi, kunjungan tadi memang menjadi not khusus dari Pak Wapres bahwa daerah 3T menjadi prioritas. Nah, seperti apa kesiapan SDM dan infrastrukturnya Pak dari Pos Indonesia? Mengingat ini sudah menjelang hari akhir ya Pak dalam proses penyaluran BSU ini Pak. Nah, detik-detik terakhir, saat terakhir ini salah satu kendalanya adalah memang penerima itu alamatnya tidak terlalu detail, hanya kampungnya saja. Tapi dengan jaringan pos yang ada di seluruh Indonesia, 4.500 lebih, dan juga kami buka cabang kami lebih malam lagi Pak, sampai 9.30 malam, Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan target tadi Pak Wakil Presiden tidak menerima kalau tidak 100%. Ya, jadi tidak ada kata lain, tidak ada pilihan untuk Pos Indonesia memegang kepercayaan tersebut. Oke, saya ke Pak Menteri. Pak, bisa diuraikan nggak Pak strategi penyaluran? Dan wilayah Sumatera Barat ini kan juga masuk wilayah kategori 3T ya Pak. Tentunya kan harus ada mitigasi kendala teknis dengan percepatan penyalurannya itu sendiri Pak. Dan saya berharap nanti PT Pos juga tetap ya, bukan kemudian hari itu selesai, gitu ya. Jadi memang ada beberapa yang memang belum terjangkau, walaupun kita sudah berharap sebenarnya PT Pos bisa lebih aktif. Tapi tentu kita tetap membuka, ya. Bahkan kami menghimbau masyarakat
yang memang mereka sudah terverifikasi bahwa memang mereka itu bisa menerima, ya bisa juga kemudian secara aktif juga, gitu ya. Kalau sudah ada panggilan, ya bisa segera mendatangi PT Pos sehingga kita bisa menuntaskan target ini sesegera mungkin. Saya ke Pak Pram. Pak Pram, bagaimana BPJSTK mendampingi pekerja penerima BSU ini setelah pasca ini mereka tetap mendapatkan layanan, Pak? Ini adalah salah satu bentuk untuk menjaga konsistensi mereka untuk terus menjadi peserta BPJS, karena tidak hanya perlindungan jaminan sosial yang mereka dapatkan, program-program pemerintah untuk memastikan daya beli mereka itu terjaga, itu juga ternyata sudah disediakan oleh pemerintah, dan ini menjadi salah satu yang memotivasi mereka untuk mendorong mereka untuk tetap bisa memanfaatkan haknya untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saya ke Pak Endi. Pak Endi, bagaimana strategi POS juga Pak untuk mengedukasi publik menjelang di hari ini penggunaan POSPay itu bisa memanfaatkan orang untuk mengecek siapa atau yang belum untuk mendapatkan layanan BSU ini, Pak? Sebetulnya POSPay itu adalah jawaban kami untuk digital transaction. Jadi masyarakat mungkin terkesan kalau ke Pos Indonesia itu transaksinya cash. Padahal kami sudah punya POSPay dan kami terus mengedukasi sehingga mereka memakai POSPay, tapi memang mungkin saat ini kadang-kadang bantuan itu langsung terpakai karena memang kebutuhan mereka mendesak Bu Hybrid. Terakhir saya ke Pak Menteri. Pak Menteri, mengajak para pekerja untuk menggunakan dana BSU ini jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang tidak baik seperti apa Pak? Edukasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Pak. Tadi Pak Wapres juga menyampaikan sama, ya. Bahkan Pak Wapres menyampaikan kalau kemudian terbukti dimanfaatkan untuk judol, untuk game online, maka kemudian bantuannya akan dicabut, ya. Itu dan kita juga menghimbau semua, kita juga menghimbau melalui kanal-kanal media kami di Kementerian Ketenagakerjaan, ya. Kami mengajak semua bahwa gunakanlah, ya, dana ini untuk memang kebutuhan mereka, ya. Sehingga memang harapan BSU ini untuk meningkatkan daya beli, meningkatkan kesejahteraan, dan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi itu benar-benar terrealisasi. Terima kasih Pak Menteri, Pak Endi, dan juga Pak Pram. Pemirsa, program BSU bukan hanya sekedar bantuan tunai, ini adalah bentuk nyata kehadiran negara bagi rakyat yang bekerja keras di tengah tantangan ekonomi. Saya Febri Yuda pamit undur, sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih banyak Pak.